Halo semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik terkasih. Di hari Minggu ini, kembali lagi dengan Kak Ola yang akan mengajar untuk anak-anak di kelas tanggung. Bagaimana kabarnya semua? Pasti dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan tangan kasih Tuhan Yesus. Sekarang kita akan mulai untuk ibadah online. Sebelum mulai, kita nyanyikan dulu lagu Mars PA. Mari kita berdoa untuk mulai ibadah di hari Minggu ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur atas berkat-Mu yang begitu indah. Hari ini kami akan ibadah pelayanan anak. Bantu agar supaya kami bisa berikan yang terbaik. Kami mengerti apa yang Engkau berikan dalam Alkitab dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Tuntun kami ya Bapa, agar supaya anak-anak kami selalu menuruti akan perintah-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Kita persiapkan Alkitab kita. Pembacaan kita di hari ini terambil di Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai ayat yang ke-29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mezbah ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan.
Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan engkau. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang ada daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah firman Tuhan kita di hari ini. Aku semangat memberitakan keselamatan. Nah adik-adik, dalam memberitakan keselamatan, adik-adik punya semangat gak seperti Bapak Paulus ini? Pada waktu itu, Rasul Paulus selalu menjelaskan serta meyakinkan setiap orang yang ia temui, termasuk saudara-saudaranya bangsa Yahudi, bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Bahkan di tengah pertemuannya dengan para pemuka bangsa Yahudi, Rasul Paulus dengan sangat berani menyatakan bahwa Yesuslah penggenapan hukum Musa dan kitab para nabi. Tuhan Yesus sudah menjadi manusia dan telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Dan juga dikatakan oleh Rasul Paulus, jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan menerima keselamatan tersebut. Namun adik-adik, tidak semua dari mereka yang mendengarkan pengajaran Rasul Paulus ini mau menerima dan meyakini akan berita keselamatan tersebut. Banyak dari mereka yang menolak, bahkan berusaha untuk mencelakakan Rasul Paulus dengan memasukkannya ke dalam penjara. Ini rintangan yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus, bahkan dari saudara-saudaranya sendiri, bangsa Yahudi. Tetapi adik-adik, sekalipun Paulus sudah dipenjara, ia tidak menyerah. Ia tetap semangat, terus konsisten memberitakan keselamatan Tuhan Yesus. Karena Paulus yakin ada banyak orang yang akan bersedia mendengar, bahkan menerima pemberitaan Injil keselamatan ini. Dalam penjara, Paulus tetap semangat memberitakan kabar baik tentang kuasa Tuhan, tentang kemurahan kasih Tuhan. Sekalipun dia menderita, dia yakin dan percaya apapun yang ia lakukan atas nama Tuhan Yesus pasti akan ada jalan yang terbaik. Tugas Rasul Paulus kita bisa ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Cara memberitakan keselamatan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Contohnya, membantu sesama kita, mengasihi dan menghormati orang yang lebih tua, opa oma kita di rumah. Rajin membantu orang tua, tidak bermalas-malasan. Hidup rukun dengan sesama di rumah, dengan teman-teman, dengan lingkungan sekitar kita. Rajin belajar,
mau berusaha, dan tetap semangat apabila ada kesulitan. Tetap berusaha, tetap mau mencoba, dan kakak yakin apapun yang adik kerjakan dengan baik, dengan benar, dan selalu membawa nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita akan memberikan hasil yang terbaik. Pesan dari kakak, adik-adik tetap semangat dalam memberitakan keselamatan Tuhan Yesus melalui perilaku kita sehari-hari, dan Tuhan pasti bantu dan Tuhan pasti tolong kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami dalam kegiatan mereka sehari-hari, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tolong Tuhan berkati sekolah mereka sekalipun online. Tolong berikan kesehatan dan berkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih juga untuk anak-anak kami yang di bulan ini berulang tahun. Apabila anak-anak kami ada yang terbaring sakit, tolong urapi berkati mereka Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, tolong berkati juga gereja kami dalam pelayanan. Tolong Tuhan turut campur. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana saat ini kami prihatin akan pandemi COVID-19. Tuhan tolong berikan kami kesehatan, kekuatan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, karena kami yakin Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau selalu melindungi dan memelihara kami. Tuhan Yesus, berkati juga buat mereka yang tertimpa bencana atau mungkin mereka yang sedang sakit penyakit, berikan mereka kesembuhan. Terima kasih banyak atas semuanya ini Bapa, dan terima kasih juga karena Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur. Kita persiapkan persembahan syukur untuk memuji nama Tuhan. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu.
raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan ini. Puji syukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami berkat yang begitu indah. Saat ini kami berikan juga persembahan syukur kami untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami berterima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di hari Minggu ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Kita harus